dari orang lain kalau santri itu pasti dominan untuk ngaji, pasti ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah Putra. Saya Muhammad Ilmas Syarifan, selaku host podcast Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah Putra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat tema, yakni santri bukan alasan untuk tidak produktif. Kebetulan di samping saya ini ada narasumber yang begitu hebat, yang begitu istimewa lah ya. Namanya Abdullah Sirajuddin Syakbana. Beliau ini santri asli di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah, juga aktif kuliah di Universitas Negeri Malang. Dan juga beliau ini mengikuti Ma'had Ali yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah. Sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Panjenengan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai podcast membahas tentang santri bukan atasan untuk tidak produktif, awal-awal kita ngopi-ngopi dulu gitu kan ya. Kopi. Agar podcast kita nanti, pembicaraan kita nanti lebih tenang. Tenang ya. Kebetulan di sini ada kopi asli dari Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah. Monggo dicicipi produksi dahulu. sendiri nih. Nggih, leres, produksi sendiri. Monggo panjenengan juga. Nggih. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Alhamdulillah rasanya itu emang ada ciri khasnya ya, kayak Arabica. Betul sekali, karena ini kopi Arabica memang asli produk dari Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah. Ada rasa khasnya sendiri. Memang betul sekali. Alhamdulillah. Menuju ke pembahasan, Saudara Bana, kan di kehidupan ini tuh ada yang mengatakan bahwa santri itu kan kegiatannya seperti kayak ibadah saja. Ngaji terus. Dilihat dari semua orang itu pasti santri itu pasti dominan ngaji. Menurut pendapat Anda gimana sih tentang stigma orang tersebut? Apakah benar atau bagaimana? Izin menjawab. Jadi mungkin kalau saya mendengar stigma dari orang lain kalau santri itu pasti dominan untuk ngaji, pasti ngaji gitu nggih. Kalau saya mendengar itu pasti langsung menolak, membantah, kayak nggak terima. Pasti nggak terima. Jadi kalau yang saya rasakan di pondok nih, jadi di santri itu, di pondok itu pasti banyak kegiatannya. Ya mungkin karena kita baru memulai media nih. Baru ada banyak sebagian orang itu mengenal lah apa kegiatan santri di pondok itu, kayak banyak pondok besar itu kan baru memulai nih. Itu kalau panjenengan tahu nggih, itu kan di Al-Fatah sendiri itu juga ada organisasi. Kan organisasi itu sesuatu yang penting ketika kita ada di masyarakat. Nggih, laras betul sekali. Kita perlu untuk berbaur bagaimana kita cara mengkomunikasi, bagaimana cara kita memanajemen waktu, bagaimana cara kita memimpin, itu kan pasti ada di sebuah organisasi. Kan ada struktur yang mana ketua, bendahara, sekretaris dan sebagainya. Mungkin kalau panjenengan tahu nggih, itu ada yang namanya organisasi di Al-Fatah itu ada tim dekorasi. Habis itu ada tim kebersihan, habis itu ada tim media, tim salon. Jadi di pondok itu diajarkan tidak hanya mengaji. Mungkin itu dalam segi masih hanya organisasi nih. Belum ada yang kemarin itu ada santri Al-Fatah yang memenangkan juara berpidato. Jadi itu beliau itu dianya itu daftar di suatu kampus ternama di Malang. Kalau nggak salah insya Allah itu Universitas Islam Malang. Jadi dia itu mendaftar bagaimana cara dia itu untuk mengeksplor bagaimana sih caranya berpidato,
apalagi kompetitif nggih. Nggih, betul betul. Apa itu antar siswa gitu nggih. Kan waktu itu dia masih SMA. Jadi alhamdulillah Al-Fatah juga memenangkan tersebut. Habis itu ada lomba yang diadakan oleh RMI itu debat. Tepat. Jadi kalau panjenengan tahu, debat itu merupakan salah satu cara untuk kita itu belajar atau mengetahui sesuatu, berpendapat secara seefisien mungkin. Dan itu semua dengan ilmu yang dikaji Nah, gitu kan nggih, ya. leres. Jadi itu antar santri, tapi antar santri di Singosari. Di pondok-pondok sekitar. Dan kalau panjenengan tahu, Al-Fatah itu mendapatkan juara umum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Ya mungkin karena di Al-Fatah itu kita juga diajarkan ya, mulai dari bangun pagi sampai tidur. Jadi diajarkan bagaimana untuk metode-metode belajar yang baik itu gimana gitu. Mungkin itu dalam segi keilmuan ya. Terus habis itu belum ada yang dari segi eksekusi. Jadi itu kalau semisal di luar ya, panjenengan tahu wedding organization itu kan belum dengar belum itu. ya. Jadi kayak itu loh. Ketika kita mau membuat sebuah acara itu kan biasanya kita butuh EO. Nggih, betul. EO butuh penggerak bagaimana sih acara ini bisa berjalan dengan lancar. Itu mungkin suatu usaha yang baru-baru berjalan baru kemarin ya. Itu kalau dikomisikan, dibayar, di salary gitu ya, itu puluhan juta. Tapi dengan di Al-Fatah, itu kita juga dipelajari. Jadi bagaimana cara kita menghandle sebuah acara. Kalau kemarin kalau panjenengan tahu, itu ada acara besar yaitu Maulid sama Haflah. Itu kita mengundang beliau kiai besar dari Lirboyo. Jadi panutan santri-santri yang ada di Indonesia lah. Jadi kita mengundang, alhamdulillah acaranya itu berjalan dengan lancar. Itu kalau semisal orang lain bilang kalau santri itu hanya ngaji, saya pasti nggak terima. Santri itu banyak keahliannya, multi talent betul. Jadi selama kehidupan Anda kan juga aktif di pondok pesantren, aktif juga di luar, di kampus gitu kan. Kira-kira Anda itu apakah pernah merasa kayak direndahkan dengan latar belakang Anda sebagai santri? Seorang santri gitu. Iya. Direndahkan sebagai seorang santri. Mungkin kalau direndahkan itu bukan pasti, sering. Terutama ketika saya itu pernah kan ya. Dulu itu diajak ngopi oleh teman, dan saya itu kebetulan habis ngaji kebetulan itu waktunya mendadak kalau semisal saya itu ganti baju, ganti outfit, itu pasti telat saya. Itu pasti telat. Jadi saya pakai sarung, pakai kopiah, pakai seadanya sehabis ngaji gitu loh. Jadi sekadarnya gitu. Jadi saya berangkat, habis itu datang, teman-teman tuh kaget. Kaget. Kok pakai pakaian seperti ini gitu kan ya? Kok kayak semisal ini bukan frekuensi kita gitu. Iya. Kan jadi kayak minder lah, kayak teman-teman tuh minder. Loh, kok ada bukan bagian dari kita kok gabung dengan kita gitu. Iya. Terus dari situ ya saya juga nggak boleh minder. Saya harus bangga. Saya tuh harus bangga menjadi seorang santri. Jadi santri itu harus menjauhi kata sifat minder. Terus ada satu lagi. Jadi yang satunya ini ketika saya itu ada di kampus nih, jadi kampus itu bilang gini, kamu itu
lulusan mana gitu. Kamu itu lulusan mana? Kan kalau teman-teman itu lulusannya negeri-negeri gitu ya, Iya. negeri. Nah, habis itu dengan hasil rapot yang memuaskan gitu ya. Tapi saya nggak boleh minder. Habis itu ketika saya masuk kuliah, saya dibilangin oleh guru SD saya. Insya Allah beliau itu namanya Bapak Syekhu Ahmad Yani. Jadi dibilangin, ketika kamu itu masuk kuliah, kamu jangan mendengarkan kata-kata temanmu yang tidak berguna. Terus plus jangan minder. Pasti nanti kalau kamu berkecimpung di dunia luar, pasti kamu bakalan ditanya seperti itu. Habis itu ya, yang saya rasakan benar. Realita saya masuk ke kampus, ditanya, kamu lulusan mana? Habis itu kamu masuk jalur apa? Iya, Gitu. iya. Pasti itu kan ya. Itu pasti. Habis itu saya ingat sanjang beliau apa percakapan beliau, dawuhnya beliau. Jadi ya udahlah, bakalan saya tunjukkan ketika di semester depan gitu. Bakalan saya tunjukkan santri itu bisa apa. Ya alhamdulillah, ya bukan sombong ya, bukan sombong. Jadi alhamdulillah dari barokahnya Yai ya, terutama barokahnya Yai, Barokahnya doanya guru-guru, orang tua. doanya orang tua, terus semangat dari teman-teman santri itu juga berpengaruh dalam saya itu. Betul sekali. Support teman lah. Support teman itu, terus ya alhamdulillah saya itu bisa ke luar negeri nggak bayar lah, gratis gitu, Dibiayai. dibiayai. Habis itu juga saya keliling, bisa ke Bali itu sama Magelang, di mana itu saya lomba gitu, lomba wirausaha. Jadi alhamdulillah dari situ saya berpikiran, oh ini pasti barokah dari Yai, doa dari orang tua, semangat dari teman-teman gitu. Begitu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi kalau saya menangkap dari cerita Anda ini, Anda ini kayak seorang yang memang padat sekali dalam kehidupan, gitu kan ya. Mungkin kalau dibilang padat bukan sih, tapi Bukan, cuma tapi kita belajar untuk memanajemen waktu kita gitu. iya. Kalau bahasa Jawanya itu, kalau di kitab itu biasanya gini. Yang saya tangkap itu ada di kitab Matlab nih, Ustaz. Jadi jangan sampai kamu itu merasa paling baik, paling pinter, paling capek sendiri. Intinya yang paling baik lah. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi cuma saya ya udahlah. Ini mungkin takdir saya jalankan dengan ikhlas, sabar, habis itu untuk menggapai ridhanya Allah. Masya Allah sekali. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang aktivitas panjenengan ketika ada di pondok sama mengimbangi di dunia luar itu bagaimana sih manajemen waktunya Anda itu? Jadi mulai pagi sampai malam. Iya. Jadi ini agak banyak gitu. Nggak apa-apa. Ini kan tema kali ini kan manajemen waktu gitu manajemen kan. waktu. Bagaimana sih seorang santri bisa multi talent di dunia pondok pesantren, bisa di dunia luar juga bisa bisa gitu. tampil gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin kita di Pondok Al-Fatah itu kan dibangunkan subuh ya, dibangunkan subuh. Habis itu setelah subuh kita istighosa mungkin sampai biasanya jam 5:30. Habis 5:30 itu kita langsung ngaji tafsir. Ngaji tafsir itu tafsirannya Al-Quran. Biasanya kita itu pakainya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Habis itu sampai 6:30. 6:30. Yang biasanya kalau teman-teman yang ikut sekolah formal, jadi jam 7 masuk. Tapi kan saya itu kuliah kan waktunya nggak menentu gitu nggih. Biasanya saya itu ambilnya yang agak siang. Jadi sekitar jam 10 gitu saya ambil jam segitu. Ini mungkin jam 10 biasanya saya ke kampus. Ini weekday nggih. Weekday nggih. Weekday saya ke kampus, habis itu biasanya saya ambil 2 matkul. Itu biasanya pulang sebelum asar. Habis itu sebelum asar, waktu asar itu ada yang namanya MMQ, Madrasah Murotilil Quran. Jadi kita belajar mengkaji tentang ilmu-ilmu Al-Quran gitu kan ya. Habis itu ya bukan mengajar nggih. Bahasanya bukan mengajar. Jadi saya itu bahasanya itu lebih ke belajar bersama. Belajar bersama. Ini bukti ketawaduan beliau. Tidak. Habis itu biasanya itu pulang jam 4.
Jam 4. jam 4, habis itu kita pulang ke pondok, mandi-mandi kan ya. Kan biasanya itu kalau saya pulang dari kampus, habis itu biasanya langsung wudhu berangkat gitu, mandinya setelah ngaji Setelah gitu. ngaji. Habis itu kan udah mandi pagi kan, jadi aman, bau kan nggak begitu nyengat gitu, begitu nyengat. Terus sorokan ya, sholat maghrib, adzan maghrib kita sholat berjamaah, di situ membaca Yasin, Waqiah, sama Tabarok, itu berbeda-beda hari. Di situ setelah baca itu kita sorokan. Jadi sorokan itu kayak kita membaca, menstokar apa yang kita pelajari. Jadi kitab kuning kita setorkan ke pengajar, gitu. Di situ eh, sholat isya ya, sholat isya bersamaan juga kita dinia. Dinia itu kayak kalau misalkan di sini, kalau di dunia luar itu kayak pembelajaran tentang keilmuan. Jadi kayak sekolah biasa gitu. Tapi ini tentang agama. So, alhamdulillah diamanai belajar bersama 2 pelajaran, yaitu Al-Ala sama Matlab. Itu kitab tentang adab. Tentang Alhamdulillah, adab semuanya nggih, itu ya. alhamdulillah. Di situ eh, kan sampai jam 10 ya, sampai jam 10 itu kan kalau di dunia luar jam 10 itu udah Udah malam, ngantuk, udah ngantuk, capek, udah sepi, waktunya udah capek gitu. istirahat gitu kan ya. Saya ya dari situ mau tidur nggih belum bisa. Karena juga saya kan ini semester akhir gitu ya. BUM itu semester akhir, jadi saya juga harus mengerjakan tugas akhir saya. Jadi kan dari awal sampai akhir itu nggak ada waktu untuk mengerjakan skripsi. Jadi biasanya saya tuh mengerjakan skripsi di malam hari. Jadi banyak teman-teman tuh yang bilang, kok kamu on di malam hari sih gitu. Ya mau bagaimana lagi, waktu luangnya saya itu ada di malam hari. Gitu. Habis itu selesai biasanya langsung kembali di subuh. Itu weekday ya Mas Ian ya. Weekday. Kalau weekend ini agak beda. Agak Jadi, beda. kalau weekend itu yang biasanya itu weekend tuh di dunia luar itu kita healing, terus kita kalau Main-main gitu main lah gitu, ya. main terus habis itu kalau capek ya tidur. Iya. Weekend nggak boleh tidur, Pasti ada kegiatan. ada kegiatan. Alhamdulillah sama Allah itu masih dikasih kegiatan gitu loh. Diberi kesempatan Nggih. untuk nambah job Lah, kegiatan. gitu. Jadi di weekend itu saya sama teman-teman itu Mahat Ali. Jadi Ikut Mahat Ali di pondok Mahat pesantren. Ali itu kalau panjenengan masih belum mengenal lebih dalam ya, Mahat Ali itu kayak kampus, kampus yang mana itu di bawah naungan Kemenak. Kalau kan biasanya kampus-kampus di luar itu di bawah Kemendikbud. Kemendikbud. Nggih, kalau Mahat Ali itu Kemenak. Nah, itu saya ambil jurusan fikih usul fikih. Fikih usul fikih kalau yang di luar saya mengambil manajemen pemasaran gitu. Itu mulai jam 7 sampai jam 12. 12 siang. Sampai adzan duhur lah gitu. Begitu. Jadi kalau dilihat-lihat ya jadwal mulai weekend sampai weekday pun itu kayak gak ada liburnya, gak ada Alhamdulillah lah gitu nggih. Gitu ya. Mungkin kalau saya libur itu waktu liburan pondok. Liburan pondok. Liburan gitu pondok. Ya. Jadi saya gunakan waktu itu untuk family time. Habis itu kalau semisal teman-teman itu ngajak main gitu, semisal ayo kita bukber di mana atau ayo kita healing kemana gitu, ya udah saya ikut gitu. Gitu ya. Jadi liburan di situ. Jadi resep yang Anda terapkan ketika ada di kehidupan pondok pesantren ini ya, terutama Anda kan aktif di pondok, di luar, di pondok juga ikut perguruan tinggi. Membagi waktunya itu bagaimana panjenengan itu? Membagi waktu. Mungkin kalau saya ini nggih pasti mengikuti seseorang. Jadi ada panutan. Ada panutannya. Iya. Jadi saya itu pernah dibilang oleh orang tua saya itu ketika saya udah mengenal dunia luar itu dibilang gini, Le, ini bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi Le,
awakmu iku lek milih konco iku ojo pilih-pilih. Kalau teman nggak usah pilih-pilih. Jadi semua teman. Tapi kalau sahabat, awakmu kudu milih. Jadi kan kalau kan udah beda artian kan sahabat Beda, teman sama sama sahabat itu itu beda artian. beda artian. Jadi saya di awal menggenggam amanah dari orang tua itu. Jadi saya di situ itu mencoba untuk menggali apa sih sahabat itu gitu. Yang mana yang diarahkan untuk orang tua saya itu yang diarahkan kemana gitu. Ya, alhamdulillah saya ketemu dengan sahabat-sahabat yang cukup aktivis juga. Jadi dari sahabat yang aktivis, saya menjadi aktivis. Ikut. Nah, habis itu kalau semisal saya dalam memilih sahabat itu salah, semisal sahabat saya itu suka melakukan hal yang tidak wajar, bakalan saya juga gitu. Pasti itu. Terus kalau manajemen waktu, itu kunci saya menggunakan untuk kehidupan saya, manajemen waktu. Di prioritas mana hal yang saya prioritaskan. Jadi kayak semisal ada sesuatu yang bertabrakan atau sesuatu yang mana yang saya lebih dulukan itu yang saya pegang. Jadi kayak semisal ini sama ini duluan mana, terus yang ini sama ini duluan mana, terus jangan menunda-nunda. Gitu. Pasti itu ya. Kalau ditunda-tunda kan namanya kegiatan yang sudah padat, sudah banyak sekali. Kalau ditunda-tunda takutnya barengan. Tahu nanti tumpang tindihnya tuh banyak sekali gitu kan ya. Manajemen waktu sama jangan menunda-nunda. Gitu. Itu adalah hal yang paling penting untuk diingat ketika memiliki kesibukan yang sangat panjang. Gitu kan ya. Mungkin di ujung pembicaraan kita, obrolan kita, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan lah yang bisa disampaikan untuk para pemirsa, terutama bagi santri sendiri. Motivasi apa yang bisa disampaikan? Monggo. Kalau pesan yang cukup mendalam itu kayaknya saya masih belum pantas. Saya masih belum pantas asli. Jadi mungkin saya cuma memotivasi diri sendiri dan orang lain lah gitu ya. Jadi mungkin yang pertama yang saya lakukan dari apa yang diarahkan itu mungkin santri-santri janganlah minder ketika kalian itu memegang alma mater santri. Berbanggalah menjadi santri. Mungkin kalau kalian diremehkan, ya udahlah. Jadi tutup telinga Anda. Kita buktikan dengan tenaga kita, sesuatu yang bisa kita buktikan lah gitu. Tunjukkan dengan hasilnya gitu. Bahwasanya kita ini apalagi latar belakang santri dididik yang sangat kuat, apapun pasti akan bisa. Gitu. Di situ ya manajemen waktu itu bukan hanya untuk aktivis juga, semua harus bisa memanajemen waktu, siapapun itu, waktu tidur, waktu olahraga, waktu makan, jangan sampai waktu ngaji dibuat makan, waktu makan dibuat tidur. Itu nggak boleh, rusak sekali itu ya waktunya itu. Jadi harus memanajemen waktu. Di situ yang terakhir tadi apa Ustadz, lupa saya. Apa? Yang terakhir, prioritaskan. Prioritaskan hal yang penting. Mungkin cuma 4 itu, Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Syakbana sudah mau memberikan motivasi dan juga pengalaman yang begitu menarik. Kalau motivasi bukan ya. bukan cuma perjalanan hidup ya, perjalanan hidup. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi mungkin bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk semuanya orang. Baik, terima kasih ya sudah memberikan kesempatan pada kali ini. Demikian itu tadi obrolan panjang yang seru sekali yang membahas tentang manajemen waktu. Bagaimana sih seorang santri bisa aktif di pondok pesantren dan juga bisa aktif di dunia luar. Jangan lupa para pemirsa semuanya like, share,
komen, dan subscribe channel Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah. Saya Muhammad Ilmas Syarifan, izin pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz kopinya.